Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang. Hari ini sudah join semua nggih? Ada Bu Muflihatul Abadiah, Bu Devi Kristianti, serta Bu Dewi Ana. Sebelum memulai materi kali ini, baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa pada pertemuan kali ini? Tiketnya? Saya, Bu. Oh iya, Bu Dewi Ana. Mohon Bu Dewi Ana untuk memimpin doa. Terima kasih, Bu. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Iya, agama seperti itu, Bu. Selesai. Agama ya, Bu. Baik, terima kasih Bu Dewi Ana telah memimpin doa pada sesi kali ini. Nah, supaya kita semangat, kita mulai dengan ice breaking dulu ya. Iya, Bu. Ice breaking kali ini akan dipandu siapa ini jadwal tiketnya? Saya, Bu. Bu Devi ya? Baik, Bu Devi. Ya. Silahkan. Ibu-ibu tirukan saya ya, gerakan jari saya ya. Siap, Bu Devi. Marina. Menari. Menari. Di atas. Di atas. Menara. Bunda. Menara. Atas. Atas. Menara. Menara. Marina. Marina. Merana. Merana. Ulang lagi ya, Bu. Iya, iya. Marina. Marina. Menari. Di atas. Menari. Di Menara. atas. Menara. Menara. Di atas. Menara. Atas. Di atas. Menara. Menara. Marina. Marina. Merana. Merana. Lebih cepat ya, Bu. Marina menari di Marina atas menara. menari Di atas menara. Marina merana. Marina Marina menari di atas menara. Di atas atas menara. Marina merana. Baik, terima kasih Bu Devi. Sangat luar Ya, biasa sama-sama. speakingnya, membuat kita tambah semangat. Baik, ini adalah pertemuan ketiga ya Bu ya. Kita hari ketiga hari ini sekedar membahas tentang pendidikan yang memerdekakan. Bapak Ibu mungkin tahu siapakah Bapak Pendidikan Nasional kita? Saya Pak Hajar Dewantara. Ya, Bu Dewi Ana. Hajar Dewantara, Pendidikan Bu. nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu terkenal dengan filosofinya dalam dunia pendidikan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai apa itu pendidikan yang memerdekakan yang digagas oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Baik, saya akan share screen dahulu ya. Iya, Bu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah nggih? Siapa yang tahu ini gambarnya siapa? Gambar siapa Bapak Ibu? Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya, ini adalah gambar Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, yang terkenal dengan filosofinya. Iya. Ini adalah
filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup tumbuhnya budi pekerti, rasa, pikiran, roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan, jangan disertai perintah dan paksaan. Nah, ada yang tahu ini artinya apa? Jadi, filosofi Ki Hajar Dewantara ini artinya bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan karakter anak. Guru tidak boleh memaksakan. Di sini peran guru adalah sebagai fasilitator dan guru sebagai pemberi semangat kepada anak, supaya anak tumbuh dengan karakteristik dirinya masing-masing. Nah, siapa yang sudah menonton video Ki Hajar Dewantara di LMS? Sudah kan Bapak Ibu? Sudah, Bu. Iya. Sekarang, bagaimana Bapak Ibu pendidikan di zaman kolonial itu? Siapa yang tahu? Bagaimana pendidikan di zaman kolonial? Bu Dewi Ana mungkin tahu? Yang lainnya dulu, Bu. Ya. Mungkin Oh Bu Dia. baik. Bu Devi kalau gitu. Bu Devi. Jadi, pendidikan di zaman kolonial itu hanya untuk pekerja yang bisa menguntungkan bagi usahanya, tidak merata. Maka dari itu bedanya dengan pendidikan di zaman sekarang. Kalau pendidikan di zaman sekarang diperuntukkan untuk semua kalangan tanpa adanya kasta. Nah, Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa pendidikan berhamba pada anak. Artinya apa? Siapa yang tahu? Pendidikan berhamba pada anak. Ada yang tahu? Baik, kalau tidak ada yang tahu, saya akan menjawab. Pendidikan yang berhamba pada anak itu artinya pendidikan itu berpusat pada anak. Tidak lagi berpusat pada guru. Itu bedanya pendidikan yang dahulu dengan sekarang. Sekarang zaman semakin maju, maka pendidikan juga harus menyesuaikan perkembangan zaman, yaitu pendidikan yang berhamba pada anak. Selanjutnya, nah ini apa toh maksudnya pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan itu? Mengapa peserta didik mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas? Mengapa hal tersebut terjadi? Nah, ini salah satunya. Coba dibaca di slide. Bu Devi, tolong dibaca di slide. Tugas. Yang warna biru ini. Namun salah satu yang bisa menjadi akar masalah dari kejadian tersebut adalah level atau tingkat capaian ataupun kemampuan dari peserta didik tersebut yang belum tepat dengan capaian belajar yang diharapkan. Pembelajaran yang tepat untuk peserta didik terus disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta didik tersebut. Ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara.
Nah, betul. Jadi, mengapa kok peserta didik itu mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas? Hal ini dikarenakan setiap peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Mereka mempunyai level atau tingkat capaian yang belum tepat. Nah, dengan capaian pembelajaran yang diharapkan ini, diharapkan peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, bagaimana toh pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan itu? Yang pertama, teaching at the right level. Harus mengajar sesuai dengan level. Pendekatan pelajaran tidak mengacu pada tingkatan kelas. Pembelajaran dibuat disesuaikan dengan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik. Memperhatikan capaian tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang pembelajaran, maka kita melakukan segala upaya kita untuk berpusat pada peserta didik. Terus selanjutnya, penguatan kemampuan numerasi dan literasi pada peserta didik, serta pengetahuan pada mata pelajaran. Jadi, peserta didik ini tidak terikat pada tingkatan kelas, namun dikelompokkan berdasarkan fase perkembangan. Setiap fase ataupun tingkatan tersebut mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai. Proses pembelajaran peserta didik akan disusun mengacu pada capaian pembelajaran tersebut, namun disesuaikan dengan karakteristik potensi kebutuhan peserta didik. Nah, selanjutnya, kemajuan hasil belajar akan ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran. Peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran di fasenya akan mendapatkan pendampingan oleh pendidik untuk bisa mencapai capaian pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, itu tadi sekilas mengenai pembelajaran yang memerdekakan. Sekarang gantian ya, kita akan berdiskusi di kelompok kecil. Saya akan memberi sebuah pertanyaan. Tugas Bapak Ibu adalah berdiskusi di kelompok kecil. Saya beri waktu selama 10 menit ya, cukup ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Bapak Ibu, 10 menit cukup? Ya, nanti setelah 10 menit Ya, silakan cukup. kembali ke kelompok besar. Baik, sudah selesai presentasi diskusinya? Mungkin siapa kelompok Sudah, Bu. duluan yang mau mempresentasikan hasilnya? Bagaimana tahapan pembelajaran yang memerdekakan? Baik, siapa yang mau presentasikan? Mungkin Bu Dia? Ya, Bu, saya akan coba untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya. Saya izin untuk ini ya, Bu ya. Share screen ya, Baik, Bu Bu. Dia. Oke. Ibu untuk ini apa namanya? Dimatikan dulu, Bu, share screen-nya, Bu. Halo, Bu Sita. Terima kasih, Ya, Bu Sita. sudah? Iya, Bu. Ya. Ya, Ibu. Sudah kelihatan, Bu, teman-teman? Sudah kelihatan, nggih? Sudah. Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum? Waalaikumsalam. Ya, proses, Bu. Ya, Oke.
Oke, di sini saya akan Waalaikumsalam warahmatullahi mempresentasikan wabarakatuh. hasil diskusi kelompok tentang bagaimana tahapan pembelajaran yang memerdekakan. Untuk tahapan yang pertama yaitu asesmen, yang kedua perencanaan, dan kemudian pembelajaran. Pada tahap asesmen ini biasa disebut juga dengan asesmen diagnostik yang perlu dikenali antara potensi, karakteristik, kebutuhan, tahapan perkembangan peserta didik, dan tahap capaian pembelajaran anak. Kemudian masuk di tahap kedua, yaitu di tahap perencanaan. Yang kita lakukan adalah menyusun proses pembelajaran yang sesuai dengan data asesmen kita. Perencanaan ini juga termasuk pengelompokan tingkat peserta didik dalam tingkat yang sama. Kemudian di tahap yang selanjutnya yaitu pembelajaran. Di tahap pembelajaran ini ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Terima kasih Bu. Demikian presentasi dari kelompok saya. Hasil dari diskusi kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Itu tadi adalah hasil diskusi dari kelompok Ibu Dia tentang tahapan pembelajaran yang memerdekakan. Di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Bisa, Bu. Ada 3 tahapan, yaitu assessment, perencanaan, dan pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk Saya ke... stop sharing ya, Bu. Oh iya, stop sharing dulu. Nah, materi kita kali ini kuis ya Bapak Ibu. Sekarang saya akan memberikan kuis untuk mengakhiri pertemuan kali ini. Saya akan memberikan kuis dahulu. Kuis ini Bapak Ibu bisa menjawab dengan benar atau salah ya. Yang pertama, pembelajaran untuk peserta didik harus disesuaikan tingkat kemampuan. Benar atau salah? Benar. Benar. Benar, betul. Yang kedua, pendekatan mengacu pada tingkatan kelas. Benar atau salah? Salah. 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 Salah, Bu. Yang benar tingkatan Salah. apa? Tingkatan Kemampuan siswa. Betul. Yang nomor 3, perkembangan peserta didik dikelompokkan berdasarkan fase. Benar atau salah? Benar. Benar. Benar, betul. Dan yang nomor 4, asesmen diagnostik dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengetahui kemampuan murid secara menyeluruh. Benar atau salah? Bisa diulang, Bu, pertanyaannya? Baik, asesmen diagnostik dilakukan di akhir pembelajaran. Benar atau salah? Salah. Diagnostik. Salah, betul. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kemampuan murid secara berkala diperlukan tes formatif. Betul atau salah? Untuk Benar. memperbaiki pembelajaran. Iya, betul. Demikian kuis kita kali ini. Sekarang kita sudah di menit terakhir ya Bapak Ibu. Nah, sebelum Ya, kita Bu. akhiri, silahkan yang mau bertanya, mungkin ada pertanyaan? Sudah Sudah jelas cukup, semua? Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah. Pertemuan kali ini kita berjalan dengan lancar. Semoga memberi manfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, kita berdoa dulu. Baik, siapa yang memimpin doa? Bu Dewi Ana? Saya, Bu. Ya, silahkan. Terima kasih Bu Esita. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
Selesai. Makasih Bu Esita. Ya, terima kasih Bu Dewi Ana sudah Sama-sama. memimpin doa. Iya. Baik Bapak Ibu, sementara pembelajaran kali ini kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sita. Iya, saya izin live dulu ya. Ya Bu.